Natural Solution Pak 41. Beberapa bulan yang lalu sering saya memberikan sharing bahwa juga manfaat kayu jati untuk media tanam bekas-bekas laci yang tidak terpakai. Kita gunakan vegetative care untuk jenis tanaman rempah, laos, barangkali atau kunyit atau lain-lain. Kita punya sampling tanaman laos. Berbahan kayu jati kawan untuk pot tidak rusak. Nah ini sudah vegetative care. Oleh sebab itu untuk kreatif kita selalu bisa memanfaatkan walaupun bekas laci-laci bekas, yaitu yang berbahan dari kayu jati. Kita lihat kekuatannya kawan. Tanaman laos juga ini jenis tanaman ganyong. Kita katakan sebagai tanaman jenis amphibi plant, sebab tanaman ini juga bagus kalau di dalam air. Ini akan kita rubah menjadi vegetative care walaupun di media bekas galon air minum. Oleh sebab itu kawan, tidak habis-habisnya kita di dalam memberikan sharing. Apapun bisa kita manfaatkan. Tempat kita yang sempit, di lahan perumahan, kita akan selalu bisa mengerti tentang hayati kearifan lokal tanaman dan tumbuhan kita. Beberapa kemudian, maksudnya beberapa hal yang bermanfaat kalau kita menggunakan teknik vegetative care pada tanaman umbi-umbi seperti ini. Umbi laos, bahkan bisa umbi-umbi jenis rempah apapun kita bisa mengambil bijinya langsung, kita tidak usah menggali-gali. Cukup dengan media tempat, pot, berbahan apapun, plastik bekas, laci bekas, tidak menjadi masalah. Nah ini masih terpendam seperti ini tanaman ganyong, akan kita angkat keluar ke atas. Kita jadikan vegetative care tanaman ini. Maaf, ini kita lakukan karena kita kreatif di tanaman hias, di lahan sempit, di lahan perumahan seperti ini. Tentu sempitnya media tanam tanah luas, kita bisa lakukan seperti ini. Tapi kita simak ketinggian tanaman ini kawan, tanaman laos juga sangat tinggi sekali. Bisa berapa meter. Kita berhasil juga dari ketinggian implementasi seperti di lahan tanah luas. Dengan teknik vegetative care, di mana kita meletakkan akar umbi ini di bagian atas. Dan selalu tanaman ini jenis laos atau jenis ganyong juga tumbuh kembang, berkembang biak melalui umbinya dengan baik. Jenis tanaman ini kawan tidak seberapa memerlukan rawatan khusus pemupukan. Saya tambahkan bahkan kompos-kompos daun-daun. Nah, kita letakkan bagian atas saja. Ini pun akhirnya akan membusuk karena bereaksi aktif dengan air. Nah, natrium klorida hebat dari sini akan memberi hara untuk jenis tanaman ini. Larut ke bawah. Hara dari tumbuhan-tumbuhan baik hijau daun atau daun kering yang kita letakkan di atasnya begitu saja. Nah, kita simak kawan. Nah, seperti ini. Tidak ada yang tidak kita manfaatkan baik dari daun-daunan atau limbah-limbah dapur. Kita pindahkan jenis tanaman ganyong ini kawan ke media lain. Kita sediakan galon bekas galon air minum, juga kita sediakan 1 galon lagi. Kita akan buktikan kembali tanaman jenis ganyong ini akan kita celup di media seperti ini, air dengan waktu yang lama. Kita buktikan nanti bahwa jenis tanaman ganyong juga jenis tanaman amphibi plant. Barangkali sahabatku yang berada di kota Tuban, di luar kota Tuban, di luar provinsi, di seluruh Indonesia juga dimanapun, mari kita selalu semangat. Semoga kita sharing ini bisa memberi manfaat untuk sahabatku semuanya. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan bagi kita untuk kreatif tanaman hias. Hayati kearifan tanaman lokal yang kita terkenal dengan umbi-umbian dan tanaman rempah-rempah. Bisa kita jadikan vegetative care.
Kita langsung ambil saja kawan, seperti ini ya. Kita langsung ambil saja. Kita bisa gunakan, kita bisa ambil seperti ini saja. Nah, seperti ini. Kita simak bersama-sama. Dari rawatan vegetatif, di mana kita punya final yang disebut vegetative care. Tentu saya dari video saya yang sebelumnya telah memberikan sharing-sharing mengenai arti istilah yang saya berikan, teknik-teknik yang saya berikan. Ini tentu kalau kita letakkan medianya, kita tambah bagian atas, nah ini naik ke atas lagi. Nah inilah yang kita sebut vegetative care, di mana kita fokus perakaran bagian atas juga umbi sini terpenuhi unsur oksigen. Tentu jenis tanaman apapun akan mampu tumbuh kembang dengan baik. Kita coba ini kawan, maksud saya bagian bawah biar airnya itu menggenang. Ini kita tutup rapat nggak apa-apa, tapi 1-2 juga akan kita ambil umbinya kawan. Kita ambil umbinya. Kita ambil umbinya. Coba kita potong kawan. Ini aja kita potong. Maksud kita agar ini kita cukupkan dengan lingkaran. Ini tempat masuk ke dalam lingkaran pot. Ini tujuan kita potong. Ini nggak apa-apa kalau kita potong. Tapi hati-hati jangan sampai memotong penuh. Karena ini tanaman jenis akar umbi, tanaman konsumsi di masa lalu jenis ganyong. Ini umbinya sangat manis kawan.
coba kita taruh masuk dulu. Nah, seperti ini kawan, maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian bawah kawan, kita penuhi air. Kita penuhi air di bagian bawah, atau sekiranya ini kurang ke bawah, terserah kita mengukurnya. Jadi agar di lahan sempit di pot kawan tidak jemu, manfaatkan bekas galon air minuman. Kita lepas kembali, agak kurang ke bawah. Kita ambil kawan. Nah, ini tanah bercampur akar-akar umbi, tentu ini akan sangat subur untuk tanaman yang lain. Ini kita isi air. Nah, kita isi air dulu kawan. Kita ambil umbinya lagi, beberapa tanaman. Kalau kita mau celup ke dalam air kawan, tentu menyisiakan tunas umbi yang seperti ini. Jangan sampai ini bonggol-bonggol yang sudah tua kita celup air. Tentu bonggol yang sudah tua yang tidak mampu mengeluarkan tunas umbi itu akan gagal kalau kita celup air. Usahakan kira-kira umbi-umbi yang masih aktif, yang berkembang biak. Nah, seperti ini kita lihat, kita perhatikan, dah seperti ini. Lihat umbinya, walaupun dengan dipot, umbinya juga berkembang biak dengan baik.
Kita sudahi dulu kawan. Kita coba. Ini kita isi air juga, kita tempatkan di sebelah kawan. Di sebelah. Nah, kira-kira cukup. Umbi ganyong kawan, nampak bagus kawan. Nah, ini bisa dikonsumsi kalau direbus, kemudian ini rasanya sangat manis. Kita mencoba dengan seperti ini. Ini juga calon tunas-tunas baru. Kita akan memberikan vegetative care sampai ke klimaks dengan jenis-jenis beberapa tanaman, termasuk jenis tanaman umbi ini, ganyong. Bahkan ini jenis tanaman rempah ini. Betapa pentingnya vegetative care di lahan sempit, di lahan terbatas. Kita meletakkan perakaran di bagian atas di lahan sempit. Banyak segi positif yang kita dapati. Kita mendapatkan umbi-umbinya tidak perlu menggali-gali. Maaf karena di lahan sempit. Juga manfaat, kita bisa manfaatkan limbah-limbah dapur, sayur-sayuran. Akhirnya di lahan sempit kita banyak media tanam, di mana kita juga rembesan. Seperti ini bisa bermanfaat sebab natrium klorida hebat yang kita sebut bisa kita ciptakan dari media tanam seperti ini, vegetative care. Karena pemanfaatan kompos-kompos, limbah-limbah daur, tumbuhan-tumbuhan lunak. Juga ini jenis tanaman ganyong, ini amphibiplant, kita taruh saja kawan. Kita taruh ke dalam, kelihatannya ini nampak sesak kawan. Kita coba kurangi agar bisa masuk. Nah, seperti ini kawan. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, seperti ini. Kita juga bersihkan ini jenis daun-daun yang sudah kering, kita ambil saja.
Baiklah para sahabatku, jenis tanaman rempah juga jenis tanaman ganyong plen kita buktikan dengan vegetative care di lahan sempit seperti ini sangat efektif. Manfaatnya satu, tanaman ini sendiri akan terpenuhinya oksigen di bagian atas. Kemudian kita mudah menaruh kompos di bagian atas. Bawah larutan ada natrium klorida hebat. Juga manfaat kita kalau mengambil umbinya tidak usah menggali-gali seperti di lahan tanah luas. Cukup diambil di bagian atas karena sudah kita bentuk sebagai vegetative care. Dan ini tentu sahabatku semuanya, jika menyimak unggahan video saya silahkan mencoba dan semoga bermanfaat. Dan saya harap untuk sahabatku semua dimanapun berada supaya melakukannya lebih baik daripada saya. Channel Agus Wito. Terima kasih sahabatku, selalu semangat.